Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pilpahit yang judul Boleh Mukul Istri Kalau. Kita akan nonton langsung videonya, besok akan kita komentari guys. Iya, di sini ada M Dani. Bisa open kamera dulu M Dani, supaya tidak dibilang fitnah. Kamu sendiri tidak open kamera? Itu dia open cam. Oh, ini Pak Dani, saya kenal ini Pak Dani. Iya, silakan Pak Dani. Oke, Pak Dani. Biar Sebelah kiri ini Kristen guys, ya. Sebelah kanan Islam. Jadi kemarin itu saya ketuker. Yang kanan saya bilang Kristen, kiri Islam. Tapi kan itu sebentar. Setelah saya sadar, oh ternyata langsung perbaiki. Oh ternyata yang kiri Islam, yang kanan kiri Kristen, yang kanan Islam. Jadi yang ada orang memakai mic gitu kan, yang ada ada gambarnya lah, itu adalah Kristen. Yang nicknya menjawab Zuma Doditan. Tapi yang Dani ini adalah Islam guys. Nah, kita akan lanjut ya. biar nanti orang tidak memfitnah saya dengan mengatakan ini Pak Dani ini Muslim yang Kristen yang dinyaru menjadi Islam gitu. Biar mereka tidak bilang fitnah begitu. Silakan Pak Dani. Nah, kamu mau bahas apa? Kita ngobrol santai tentang hubungan seorang laki-laki dan perempuan di dalam Kristen dan Islam. Tetapi banyak orang yang memfitnah saya dengan mengatakan bahwasanya saya mengundang orang Kristen disuruh pura-pura jadi Islam. Nah, supaya tidak terfitnah semacam itu, maka Pak Dani silakan open cam. Nah, ini kan keren. Jadi benar-benar Muslim ya teman-teman semua menyaksikan bahwa Pak Dani ini seorang Muslim dan dia sahabat saya. Daninya open cam kok dia tidak gitu kan? Ini nggak fair guys. Ini kenapa kok yang pada Dani aja open cam? Kenapa Anda tidak gitu kan? Jadi Anda tuh nyindir orang tapi Anda sendiri tidak merasa kalau Anda tuh tidak melakukan hal sama gitu kan? Ya, saya kenal dengan beliau ini sudah lama. Ya, Pak Dani ini betul-betul seorang Muslim. Oke, Pak Dani, betul tidak Pak Dani bahwasanya di dalam ajaran Islam, kok jangan ditutup lagi Pak Dani, biar nggak dibilang fitnah. Pak Dani dibuka saja dengan masker nggak apa-apa, pakai aja maskernya Pak, ditutup sampai hidung nggak apa-apa. Nah, begitu. Oke. Saya kan di kantor ini. Nggak apa-apa ditutup pakai hidung, nggak sampai hidung nggak apa-apa ditutup sampai hidung. Kita nggak perlu. Yang penting hanya mengkonfirmasi saja bahwa Pak Dani itu seorang Muslim. Nah, dengan kamera terbuka Pak Dani ya, saya mau tanya kepada Pak Dani, apakah betul di dalam ajaran Islam seorang suami boleh memukuli istrinya? Nah, Islam pada ibu itu boleh, tetapi pukulannya bagaimana dulu? Sebentar Pak. Ya, jadi Anda terus ngerti, mukul itu bagaimana ya? Ada mukul, ada nokok, ada apa lagi ya? Ada petik, ada colek, itu banyak. Ambil contoh colek ya. Kalau Anda colek ya di tempat yang salah ya Anda bakal masalah. Itu mengenai tempat ya. Ada colek misalnya ada orang, Anda mau manggil, dia dipanggil nggak dengar, ada colek. Nah, gitu. Hai gitu kan, ada colek. Itu nggak masalah. Juga ada colek misalnya, kalau wanita ada colek payudaranya atau bokongnya, atau laki-laki ada colek vitalnya, ya tentu masalah guys. Jadi bukan masalah pada coleknya, tapi tempatnya Anda mencolek. Itu ngomong tempat. Juga kayak mencolek. Sekali lagi kalau Anda mencolek dengan benda ya, dengan benda misalnya Anda colek dengan ya anggaplah dengan kuku yang panjang, Anda colek pada bagian mata, itu masalah. Ya, jadi Anda colek dengan apa dulu dan bagaimana Anda coleknya? Apakah pelan atau keras? Jadi intinya adalah pada tempatnya di mana, posisi targetnya untuk dipukul, dan bagaimana cara mukulnya dan pakai apa. Itu dipahami ya. Jadi jangan mentang-mentang pukul lalu ada tuh berkoneksi bahwa langsung membayangkan bahwa oh, berarti pukul tuh
suka tenaga, nggak gitu logikanya guys, ya kan? Ngerti ya? Ini tepuk tangan ini pukul-pukul ya nih. Saya memukul tangan saya nih, tepuk tangan nih. Nih, tepuk tangan ini mukul nih. Tangan kanan dipukulkan dengan tangan kiri barengan, saling memukul. Ini mukul juga nih. Tapi apakah salah? Tidak. Apakah berbahaya? Tidak. Tepuk tangan. Kalau tidak ada memukul kanan kanan memukul tangan kiri atau tangan kiri memukul tangan kanan, tidak akan ada tepuk tangan. Paham ya? Ya. Saya mukul nyamuk misalnya yang ada di sini, saya pukul. Nah, nyamuknya mati. Bagi nyamuk itu berbahaya. Bagi orang nggak berbahaya. Gini nggak, bagi orang nggak ada rasanya guys. Nggak berefek gitu loh. Ini tergantung targetnya. Intinya semua tuh ada parameternya. Jadi kalau Anda mendengar atau kayak mendengar kata memukul, jangan langsung berkonotasi negatif. Saya memukul drum misalnya untuk main band dengan suka tenaga, nggak masalah, drum benar mati. Nah kalau istri ya, berdua istri benar hidup, tapi mukul bagaimana dulu ya. Sebenarnya bilang tadi, kalau benar hidupnya nyamuk bahaya, saya pukul, nyamuknya mati. Kalau orang kan nggak mati, dan mukulnya pun nengok bagaimana dulu ya. Apakah pukulnya kayak tepuk tangan ya kan, apa pukulnya tuh di tempatnya yang tidak berbahaya, dan apakah mukulnya itu berbekas atau ya dengan apa gitu, itu harus dilihat dulu gitu loh. Nah itu harus dipelajari, didetailkan dulu. Jangan Anda bilang, jangan Anda berpikir bahwa dalam Islam boleh mukul lalu Anda bayangkan gitu kan langsung pukul. Enggak gitu logikanya. Sebentar, kameranya agak jelas Pak, biar tidak dibilang fitnah lagi. Saya ulangi satu kali lagi Pak. Apakah di dalam ajaran Islam boleh seorang suami itu memukuli istrinya? Boleh. Boleh. Oke, semua menyaksikan ya teman-teman ya. Saya nggak fitnah ya. Nanti dibilang saya fitnah ajaran Islam katanya. Ya abang ini anak fitnah, tapi ada fitnah nanti ya itu di. Anda bilang mukulnya itu bagaimana gitu. Ada yang bayangkan orang yang mukul yang tenaga. Di situ masalah guys, tuh mengaburkan kata mukul ini gitu loh, ya kan? Begini loh, memukul ya itu kalau kita lihat ya banyak gunanya, tapi dengan tepat ya. Misal contoh, ya bayangkan ya, misalnya kayak dulu kau tahu ya, ini lebih parah lagi guys. Dulu orang belajar silat, kau udah tahu ya, orang-orang belajar silat zaman dahulu itu nggak manja kayak sekarang. Ya. Dulu itu orang tua yang menyalahkan anak belajar silat itu disarankan untuk bawa kain kafan. Gunanya apa? Berarti orang tuanya siap kalau anak meninggal karena latihan silat. Karena silat itu memang ekstrim waktu itu, pakai senjata. Jadi kalau anaknya sempat dalam latihan itu kecelakaan ya meninggal, ya orang tua siap gitu. Tapi berhasil, silatnya luar biasa gitu, betul-betul tangguh, betul-betul dia tuh simulasi dengan nyata. Meskipun saya tidak menyarankan ya, karena itu memang untuk menghasilkan silat yang betul-betul natural dan betul-betul tangguh tuh begitu caranya. Tapi resiko terlalu besar gitu. Tapi efeknya bagus, berhasil. Sama kayak tentara. Tentara Anda bayangkan latihan tentara dengan misalnya Satpol PP. Itu beda. Tentara itu betul-betul dengan peluru asli. Kalau Anda lihat tentara dia, misalnya dia merangkak di bawah kayak di kawat berduri, tapi ditembaki di atas. Itu real itu. Menembak tuh memang pakai senapan asli, peluru asli, tembakan kiri kanannya. Jadi betul-betul tentara yang mendapatkan simulasi pertempuran sesungguhnya, gitu loh. Itu meleset tembakan dari yang atas itu ya, itu kan mental juga mainnya, itu bisa berbahaya, bisa nyawa taruhannya. Tapi Anda lihat bagaimana beda tentara dengan Satpol PP. Beda mental, beda keberanian, beda juga fisiknya. Intinya adalah jangan meremehkan sesuatu tuh yang ekstrim asal digunakan dengan cara tepat. Tapi kalau Anda lihat ada adegan pembulian, nembak-nembak gitu, itu baru nggak boleh. Intinya adalah segala sesuatu tuh ada risikonya dan segala sesuatu juga ada keuntungannya. Tapi kita ngomong tentang mukul istri, nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan jelaskan dari tuduhan orang ini. Kita akan langsung counter dan kita akan bantah itu, dan kita akan jelaskan logikanya. Nggak fitnah ini, benar-benar ini benar ya. Oke. Dan jangan dilupakan, maka makna itu pemukulan itu apabila ada istri berbuat salah. Oke, intinya di dalam ajaran Islam dibolehkan untuk memukul istri, betul ya?
Ya, kalau begitu kamu tidak menambahkan keterangan menjadi pertanyaan kamu menjadi bias. Kok bias Karena menjadi bukan pertanyaannya kan boleh atau tidak boleh gitu loh Pak Dani. ya, salah makanya kita harus spesifik, yaitu apabila perempuannya durhaka kepada suaminya. Oke, di mana ayatnya? Oke, di mana ayatnya bahwa Misal gini, contoh, kita boleh mukul nggak? Itu gantung, ya. Dilanjutkan gimana? Boleh, misalnya rupanya dikira mukul orang, rupanya nggak mukul drum. Sama kayak tadi, kita boleh mukul istri, boleh, tapi nggak sambung ya, kacau jadinya. Sama kayak kita boleh mukul nggak sambung, kacau. Oh, berarti mukul orangnya. Tapi kan udah negatif aja orangnya gitu kan. Nah, makanya disambung gitu, jangan hanya sekedar Islam boleh mukul istri nggak, lalu berhenti nggak gitu, lagi didetailkan dulu, mukul yang bagaimana dulu gitu loh. Yang dibahas adalah bukan Islam boleh mukul apa tidak, bukan itu, ya. Boleh mukul gak kita, bukan itu yang dibahas, detailnya tuh, turunan itu yang perlu dibahas. Seperti kita boleh makan babi nggak, bukan itu yang dibahas, tapi turunannya ada boleh dan tidak boleh. Nggak boleh karena kalau itu tidak, kalau ada makanan lain, ya. Kalau nggak boleh, nggak boleh jadi boleh kalau misalnya kalau lagi makan lain, sehingga kalau kita makan babi itu kita meninggal. Jadi yang penting itu esensinya itu adalah turunannya, nggak cukup hanya sekedar makan babi itu boleh apa tidak, nggak gitu logika pikirnya. Karena kalau stop situ Anda akan sesat nanti. Ketika Anda misal berhadapan pada kondisi Anda harus makan daging babi, kalau tidak Anda meninggal, nah Anda sesat jadinya. Harusnya Anda makan dulu daging babi, kalau tidak Anda meninggal. Jadi Anda harus paham itu guys. Esensi itu didapatkan dengan mendetailkan. Karena ini ajaran detail, bukan ajaran sepotong-sepotong. Oh, boleh pukul istri nggak boleh, lalu berhenti, nggak gitu logika pikirnya. kalau perempuan durhaka boleh dipukul mana? Oh, hadis bukan Al-Quran. Oke, artinya sebentar Pak Dani, kita kan bahas Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang ditanya bukan dalam hadis, betul? Begini, dia nggak ngerti nih orang ini ya tentang apa itu Quran dan hadis. Quran itu adalah firman Tuhan 100%. Hadis adalah perbuatan, gerak-gerik, kelakuan Nabi Muhammad, yang mana itu adalah utusan yang resmi, yang harus contoh. Tuhan itu mengutus nabinya untuk menyampaikan firman-Nya dan untuk memberi contoh. Contohnya bukan melalui firman-Nya, tapi melalui kegiatannya. Sebagai guru itu dipilih oleh kepala sekolah, dipilih oleh departemen pendidikan adalah bukan hanya untuk mengajarkan ilmu. Oh, kita belajar ilmu IPA ini enggak, tapi juga untuk contoh gerak-geriknya. Sang guru ngapain saja? Oh, ternyata dia itu disiplin, masuk pagi. Itu diambil juga contohnya. Oh, guru ternyata dia suka rajin membaca, ngomongnya santun, ya, santun. Dia pakaian rapi, bersih, disiplin. Itu contoh juga, guys. Jadi ketika guru diutus ke kelas, itu kita bukan hanya menyerap pelajarannya saja, tapi juga ilmu kepribadiannya. Gitu loh, sama kayak Nabi. Makanya ada hadis, ada Quran, ya. Quran itu ibarat kayak Anda baca buku pelajaran sekolah, itu Quran, ya. Anda baca isinya, ya Anda dapatkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau hadis itu kebanyakan adalah campur antara firman Tuhan juga ada. Jadi ketika guru ngomong sebagian firman Tuhan juga, tapi ini lebih kepada kepribadian sang guru, gitu loh. Jadi ada teks lain yang menjelaskan tentang guru di sekolah itu begini sifatnya. Ini contoh guru yang baik. Itu guys. Ini semacam buku panduan akhlak perilaku, gitu loh. Paham ya? Lebih contoh kepada contoh, dan guru itu kan tentu kalau di misalnya kalau di teks itu hanya di misalnya gini, di teks itu menceritakan misalnya adalah misalnya guru itu menjelaskan tentang ilmu kimia. Itu kan hanya cara-caranya kan tidak dijelaskan. Nah, itu guru akan mencontohkannya di laboratorium kimia. Dia akan mencontohkan dalam praktek. Ini loh caranya menggabungkan antara CO2 dengan misalnya dengan oksigen. Kayak gitu, guys. Ini caranya. Jadi itu juga penting. Praktek. Jadi guru tuh bukan hanya mengajarkan teori tapi juga praktek. Dibawa ke laboratorium, dibawa murid tuh misalnya kemana gitu kan, ke misalnya ke museum untuk belajar sejarah, bukan hanya tekstual guys. Itu sebab logika pikirnya. Oke, yang saya tanya Pak Dani, apakah di dalam Al-Quran, saya ulangi, boleh.
ada yang ngomong Pak Dani, kenapa mulutnya ditutupi, malu ya katanya. Katanya Pak Dani sedang malu katanya dengan ajaran Islam, betul Pak Dani? Apa emang saya Oke, tidak malu. Gini Pak Dani, saya tanya, menurut Al-Quran, menurut Al-Quran Pak Dani, ya, nggak apa-apa Pak Dani, ke Pak Dani aja, nggak ada hubungannya dengan kantor ini Pak Dani, nggak ada hubungannya dengan kantor, kita hanya orang dan ke orang. Gini, apakah menurut Al-Quran boleh seorang suami memukuli istri, boleh atau tidak? boleh. Oke, boleh. Intinya boleh. Oke. Jadi sedangkan di ajaran Kristen Pak Dani, seorang suami itu harus mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka. Mengasihi ini tidak cukup. Begini loh guys, Anda tuh kalau misalnya ada menyimpang, ya, Anda cuma mengasihi, bagaimana bisa coba? Istri Anda selingkuh, Anda kasihi, ya dia makin mengkek nanti. Ya. Coba, dia pikir bahwa kok dia mengasihi saya masih selingkuh gini kan? Kok saya durhaka dia masih begini, saya melawan kok masih dikasih. Itu dia akan mengkek nanti, nggak tahu kalau dia tuh itu salah. Berarti dianggap oleh suami kok nggak respon, berarti ini boleh gitu kan? Nggak apa-apa gitu loh. Sama kayak Anda bayangkan ya, kayak saya kerja misalnya, saya aja kerja nih guys ya. Saya tuh baru sadar betapa marahnya bos ketika marah sama saya ditunjukkan gitu. Saya masih anggap remeh. Saya pikir bos nggak marah ini, ya kan? Saya melakukan kesalahan ini masih bisa bos terima. Ternyata itu bagi bos kesalahan besar. Dengan dia marah sama saya, gitu kan? Saya sadar, oh ternyata ini saya tahu bos saya marah gitu. Berarti ini salahnya sudah besar ini yang saya lakukan ini. Kan sebagai pekerja kan mindsetnya beda dengan bos. Bos itu mau toko ini untung gitu kan? Nah kita sebagai pekerja ya penting terima gaji tiap bulan. Beda mindsetnya. Nah, barang kita bisa terima gaji tiap bulan, kalau tokonya nggak untung, itu tugas bos. Nah, bos perlu ngekas sama kita. Nah, kita nggak sadar kadang-kadang gitu, guys. Karena pikirnya adalah yang penting kerja, udah suka-suka kita. Ya bisa gitu, harus suka-suka bos, karena dia yang punya planning, dan kita harus menjalankan planning itu, gitu guys. Jadi, tanpa bos marah, kita tidak tahu bahwa ini kita lakukan itu sudah salahnya fatal. Semakin fatal kesalahan kita, sehingga membuat toko sepi, atau membuat toko rugi, potensi toko rugi, gitu kan. Bos akan marahnya makin besar, kita baru sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan yang fatal. Makin besar bos marah, paling kita tahu semakin fatal kesalahan kita dan kita bisa belajar dari situ. Ya, itu sebab logikanya guys. Jadi nggak bisa bos tuh kita melakukan kesalahan misalnya gini. Kita misalnya lagi kerja main HP, gitu kan. Sementara pelanggan ramai di depan. Bos mengasihi kita, ya udah biar silakan main HP, udah silakan. Akhirnya tamu marah-marah, mana ini karyawannya, mana yang menghandle saya. Bos mati-mati menghandle sendirian, mana terhandle sama bos. Akhirnya tamu lari sepi, kita nggak gajian. Toko sepi, rugi, tamu labur semua. Apakah jadi kebaikan? Tidak. Bos harus marah sama kita. Ya, gitu guys. Bos harus marah. Nggak bisa mengasihi. Mengasihi itu nggak bisa pada semua waktu. Harus dimix ya. Antara mengasihi dengan memarahi, dengan memukul. Itu harus dimix itu. Nggak bisa antara melakukan sama kayak misalnya kayak Anda bayangkan ya, kayak di lihat tentara dengan misalnya dengan orang yang nggak masuk tentara misalnya, itu beda disiplinnya. Tentara itu sangat disiplin. Kenapa? Karena di mix itu ada kasihnya juga di tentara itu, ya kan? Ada kasihnya, ada juga mukulnya, ada juga marahnya. Tentara itu berhasil di orang tentara itu guys. Coba ada bayangkan orang yang bukan tentara yang ya kayak anak-anak alay sekarang lah gitu kan, ya kan? Ya narkoba, dugem, itu gimana mau berhasil? Dikasih terus sama orang tuanya, beli beli ini jajan, dikasih beli narkoba. Orang tua nggak marah, malah orang tua tuh ya anakku uangnya beli apa narkoba ya? Nggak apa-apa, anak pintar gitu kan? Gimana caranya guys? Logikanya ya, kita calon diri itu bukan hanya mengasihi, di mix gitu guys ya. Nggak cuma dikasihi, tapi juga dimarahi, dipukul. Tergantung situasinya, nggak bisa melulu dikasih. Kalau Anda pernah main ya, contoh, Anda pernah nggak main Football Manager? Ya, bagaimana kita tuh memanage psikologi pemain? Ya, kalau Anda nggak ngerti, Anda akan milih pilihan bahwa ketika pemain tuh melakukan apapun, kita pilih bahwa praise him, praise, dalam artian puji.
Berarti kan puji mengasihi. Error itu nanti nggak tepat. Kondisinya waktu itu bukan harus dipuji, malah harus dimarahin, gitu guys. Makanya Anda lihat bagaimana pelatih bola itu tidak sama kepada setiap pemainnya. Ya, ada yang dimarahin, ada yang dipuji, ada yang kayak kemarin tuh Alex Ferguson tuh lempar gitu ya, lempar apalah mungkin sepatu ke jidatnya Beckham. Beckham jadi pemain besar gitu kan. Jadi apa yang saya bilang ya, intinya adalah kadang-kadang, tapi itu ekstrim, itu nggak kita sarankan ya, karena Anda nggak ngerti bagaimana mukul Islam. Tapi itu saya bilang bahwa kita perlu mix ya. Kalau Anda kasih terus, pertama orang jadi manja, kedua orang nggak tahu salahnya, ketiga dia akan jerumus karena tidak ada yang mengingatkan. Karena mengingatkan tuh perlu dengan cara yang kadang kalah keras guys. Nggak bisa mengasihi terus, nggak bisa. Jadi konsep mengasihi itu sama dengan tidak lengkap ya. Kayak gimana ya? Kayak Anda masak tuh hanya bakar terus, nggak ada pendinginannya, nggak ada misalnya Anda tuh abis kayak ibaratnya itu tidak, masakan tidak sempurna. Kalau Anda bakar terus tanpa ada matikan apinya, itu masakan akan gosong ya. Intinya banyak cara itu harus di mix, nggak satu jalan guys. Itu sih dipahami orang ini gitu kan. Tapi di dalam ajaran Islam, Pak Dhani mengatakan boleh memukuli istri, betul? Iya. Oke, jadi itulah perbedaan Islam dan Kristen ya Pak Dhani ya, salah satunya ya. Kayak bener saya ngomong. Ya, bisa seperti situ udah kabur semuanya. Anda tuh menuntaskannya, esensial itu penting ya. Contoh ya, misalnya coba kita bilang bahwa coba Anda mau nggak begini ya, misalnya gini, kita debat tentang gini saja. Islam menyembah Tuhan yang bukan manusia. Allah bukan manusia. Benar? Kristen menyembah Tuhan yang manusia. Ya, benar nggak? Benar, karena Yesus manusia, Allah bukan manusia. Nah, apa Anda mau stop di situ? Kan tidak, teruskan. Anda pasti akan berapologet, gitu kan? Oh, dia Yesus manusia tapi begini-begini ya, pasti gitu. Makanya jangan dihentikan, didetailkan gitu loh. Esensinya adalah pada selanjutnya. Pendetailan itu esensinya. Ya. Kalau gantung tuh nggak enak, guys. Nggak dapat Anda tuh kebenaran kalau digantung gitu loh. Makanya mukul yang bagaimana dulu. Bapak ini benar bilangnya di mukul yang bagaimana dulu. Jangan di stop di situ. Ya kan? Silakan Pak Dhani. Jadi itulah ketegasan dalam Islam. Nah, kalau di dalam Islam teori dan praktik sama. Tetapi kalau di kalian teorinya kasih sayang, faktanya banyak pengukuran. Banyak Sebentar Pak Dhani, kita tidak bahas Pak Dhani, sebentar Pak Dhani, sebentar Pak Dhani tahan dulu, jangan emosi. Ini penting, kenapa? Karena Anda bicara teori tapi praktiknya nggak jalan, percuma. Anda berteori setinggi langit kalau praktekkan percuma, paham nggak? Anda ngomong teori kasih prakteknya adalah kejam ya, fitnah itu bagaimana coba? Jadi jadi gini, kita tuh perlu mendudukkan teori benar, teori sama teori. Tapi apakah teori itu jalankan, itu juga penting. Yang paling penting bahkan, karena teori itu hanya hiasan, prakteknya yang utama. Ya, misal gini, Anda berteori misalnya bahwa kita harus jadi orang baik. Teori Anda begitu. Saya berteori bahwa kita harus jadi orang jahat. Nah, teori saya salah, teori Anda benar. Tapi ketika sebatas teori nggak ada efeknya. Saya jadi orang jahat tapi tidak saya praktikkan. Saya justru berpraktikkan sebaliknya. Saya jadi orang baik. Meskipun saya mengatakan teori saya harus jadi orang jahat. Anda sebaliknya. Ada teorinya mengatakan bahwa saya harus jadi orang baik tapi orang jahat. Mana yang berefek? Teori nggak berefek, praktik berefek. Ini mending jadi saya yang mengatakan lebih baik daripada orang jadi orang jahat tapi saya berbuat baik dibandingkan Anda yang mengatakan bahwa berteori bahwa lebih baik jadi orang baik tapi Anda berkelaku jahat. Karena itu yang berefek, guys. Paham lagi berikutnya? Ya. Teorinya, kalau dia di teori, kita tahu teori mana yang salah, itu teori saya. Yaitu nggak boleh kita berteori bahwa lebih baik jadi orang jahat. Tapi praktik penting. Ketika saya tidak menjalankan teori yang saya salah itu, berarti saya tidak ada masalah di situ dalam hal praktek. Malah bagus malah. Anda bermasalah karena Anda
Dengan Anda berbuat jahat itu, Anda berefek pada orang lain. Itu masalahnya, guys. Kalau teori Anda tidak berefek, ya, nggak berefek. Karena karena tidak ada yang menimpa orang, hanya teori gitu, tanpa ada praktik gitu kan. Terus paham lagi pikirnya, guys. Ya, jangan emosi. Kita tidak berbicara mengenai orang-orang. Kita bicara mengenai ajaran, bukan orang-orang, ya. Nah, intinya di dalam ajaran Kristen, seorang suami disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka. Sementara di ajarannya Pak Dhani yang seorang muslim, seorang suami boleh memukuli istrinya. Nah, sekarang Pak Dhani, mana lebih bagus? Disuruh mengasihi istri atau disuruh boleh memukuli istri? Jadi boleh memukuli istri itulah salah satu cara untuk didik. Bukan segalanya, bukan salah satunya. Ini pencampuran, ya. Istri itu disayangi, dipukul, dimarahin, dicampur, guys. Tergantung sikonnya. Itu lebih bagus, sempurna, lengkap. Ya, karena momen tertentu membutuhkan treatment yang berbeda. Kalau Kristen nggak sempurna, hanya taunya mengasihi saja. Nggak ada, jadi hanya reward saja tanpa ada punishment. Ingat, kita perlu memberikan reward dan punishment. Rewardnya itu tadi, mengasihi. Apa punishmentnya? Bukan mengasihi punishmentnya. Hukumannya adalah, misalnya mukul. Mukulnya bagaimana dulu ya, ya. Lalu marahin. Orang itu akan berhasil kalau ada reward dan punishment. Kalau hanya reward saja, orang tidak akan berhasil. Ya, nggak akan berhasil orang. Orang tuh didorong, reward lah untuk dorong orang untuk mencapai reward. Ya. Punishment juga begitu. Dia akan merasa terdorong untuk menghindari punishment. Jadi dia tuh akan didorong dari bawah dan didorong dari bawah dengan punishment, dan dia tuh akan ditarik ke atas oleh reward. Itu sempurna namanya. Kalau mereka ini kan tidak hanya ditarik saja, tapi nggak didorong. Ya kalau tarikannya kuat, tarik putus bagaimana? Terus dorong dari bawah, sehingga Iksan itu akan mencapai atas dengan sempurna. Karena dibantu dengan tarikan yaitu reward dan dorongan yaitu hukuman, guys. Makanya mengenal di mana-mana tuh kalau mau sesuatu harus ada reward dan punishment. Makanya kalau di perusahaan pun atau di keluarga itu tidak susah membuat anak itu atau karyawan itu berhasil atau sistem jalan kalau tidak ada reward dan punishment. Sama kayak dunia ini. Ya, makanya ada hukum itu punishment. Reward tuh prestasi, misalnya gini, kalau di sipil misalnya. Kalau misalnya gurunya atau di perusahaan saya kerja nih, kalau saya berprestasi, saya akan dikasih reward berupa kenaikan gaji, dipuji bos, dikasih bonus. Itu kalau saya berprestasi. Saya ditarik berarti kan sehingga saya harus mengejar itu. Tapi kalau saya nggak punya hasrat bagaimana? Ya saya harus didorong di bawah. Minimal saya di tengah-tengah. Paham ya? Kalau saya nggak mau ngambil itu, misalnya saya nggak berhasrat lah punya mobil, saya nggak berhasrat punya ini. Kan ada orang begitu tuh. Dia sudah puas dengan gajinya sekarang. Gaji saya udah besar kan. Dia nggak mau dari gaji, capek pikirnya kan. Aku udah kerja biasa saja gitu. Ada orang begitu kan. Nah, bahkan ada orang yang malas lah kerja nih gitu kan. Susah kali mendapatkan prestasi harus gini gitu kan, capek. Nggak mau dia. Kerja dia suka malas selesai. Itu orang itu bagaimana? Lu dorong di bawah dia. Jadi dia minimal di tengah-tengah. Jadi ada yang, jadi kayak kita kan kayak bawah jurang, atas itu adalah kayak keindahan atau apalah gitu kan, puncak gitu kan. Nah, orang itu kalau untuk di tengah-tengah dia harus ditarik ke atas ya dengan hadiah, reward. Sehingga dia tuh akan aku berasa untuk naik ke atas. Jadi itu masih sangat naik ke atas. Tapi jangan lupa, kalau dia nganterin itu dia harus dijaga supaya tidak tertarik ke bawah. Dengan cara apa? Didorong. Dengan apa? Dengan ketakutan akannya adanya hukuman. Jika dia tuh kalau tidak niat, nggak selera dengan dia hadiah-hadiah yang mau ke atas itu, aku nggak mau ke atas, aku sini aja. Nggak, aku lebih turun lagi lah, aku ngapain gini, capek gantung sini. Di bawah itu dikasih dorongan berupa punishment tadi, guys. Sehingga dia tuh akan minimal dia tidak jatuh ke bawah gitu loh, guys. Dia nggak sampai ke atas juga karena nggak punya niat atau nggak punya semangat, ya minimal nggak jatuh ke bawah dia. Gitu loh. Ya. Dan kalau orang itu dikasih terus dia akan lupa daratan. Ya. Makanya orang tuh perlu sekali-sekali diingatkan, dimarahin, dipukul kadang-kadang dengan pukulan bagaimana dulu tapi ya itu agar sempurna, di mix guys. Ya. Makanya orang ngerti bahwa pendidikan itu bukan hanya
yang disayang-sayang, murid itu enggak. Manja dirinya, guys. Makanya ada tuh orang tua itu yang Anda bayangkan ya, berapa banyak orang tua dunia ini yang menyayangi anaknya tapi nggak ngerti cara mendidik. Dia hanya menyayangi tapi tidak pernah memarahi, tidak pernah memukul misalnya. Anaknya dia apa coba? Di geng motor nanti anaknya, jadi narkoba. Karena dia tidak ada punishment-nya. Apa-apa anaknya dibiarkan sama orang tuanya. Malah dipuji malah. Ini gimana logika pikirnya? Makanya jadi kalau mana lebih baik antara Islam dan Kristen? Islam. Islam itu lengkap. Boleh mukul, berarti boleh juga yang lain. Boleh mukul, boleh nggak mukul. Semua cara digunakan, gitu guys. Tergantung sikonnya. Ini sama kayak motong rambut. Kalau rambutnya sudah masih panjang ya Anda pakai gunting. Kalau udah pendek ya Anda pakai cukur. Masa rambut masih panjang Anda pakai cukur gitu. Nah kalau belum botak Anda pakai silet. Itu atau sikonnya. Mungkin ada tuh rambut masih panjang Anda pakai silet aja atau sampai botak kan nggak gitu. Ada pakai gunting aja sampai botak kan nggak begitu. Harus di mix guys, gitu loh. Jadi ini orang nggak ngerti konsepnya gitu. Dia berpikiran sempit. Nggak didetailkan dia guys. Di situ tak masalahnya. Pertama, dalam Islam memang boleh mempunyai apabila bersifat menjurus durhaka kepada suatu dan bahkan boleh dicerai. Kalau di ajaran Anda tidak boleh bercerai dan tidak boleh memukul. Tetapi fakta realitanya tidak. Pak Dhani, jangan bicara orang. Pak Dhani, sebentar. Bukan, saya ulangi. Kenapa kok nanya sama Pak Dhani? Kenapa bukan yang saya? Atau orang Islam yang mengerti ini, ya? Anda ngomong pada orang awam, guys. Nggak semua orang Islam tuh berilmu. Saya bukan meremehkan Pak Dhani ya. Pak Dhani itu dia ada ilmunya, tapi dia nggak pas jawabnya, guys. Gitu loh. Masalah beda antara teori itu hal lain. Dia harus jawab dulu, ya, bahwa siapa nih curang. Ya. Dia tidak mendetailkan itu masalahnya, ya kan? Kita di sini tidak berbicara mengenai orang. Pak Dhani, tolong kameranya ke atas Pak Dhani. Kalau Pak Dhani sudah malu, Pak Dhani malu sebagai muslim, Pak Dhani boleh turun. Ya. Ini fitnah aja. Di mana dia tahu Pak Dhani ini malu jadi muslim? Makanya guys, saya bilang orang ini asumsi aja gitu kan. Oh, boleh mukul istri lalu begini-begini. Itu kan asumsi namanya. Didetailkan tuh benar tahu apa namanya esensinya gitu loh. Ini orang Pak Dhani begitu dituduh, difitnah, malu beragama Islam. Apaan coba guys? Ini video-video asumsi ya kan? Kacau, sesat nih guys, benar sesat ini. Pak Dhani, banyak nggak orang namanya Muhammad paling ayam, banyak nggak di penjara? Kenapa Anda takut dengan fakta realitas? Karena saya tidak mau menurunkan intelektualitas saya dengan cara membahas orang, bukan membahas apa yang diajarkan. Kalau membahas orang, bagaimana intelektualnya mau naik karena itu tidak mendetailkannya, ya. Intelektual itu akan timbul ketika kita tuh bahas detailnya, ya. Ngerti nggak? Detail itu yang penting, ya. Bukan misalnya kayak mobil banyak 4 bisa Anda lihat mobil truk besar, mobil sama ini kecil lalu sudah berarti benang yang besar. Nggak gitu detailnya. Besar bagaimana dulu, kecil bagaimana dulu. Lihat kecepatannya, lihat harganya, kan banyak harus dilihat guys. Lihat fungsinya juga gitu loh, lihat prestisenya segala macam. Makanya detail esensi itu didapatkan dengan mendetailkan, bukan dengan dangkal yang sepotong seperti ini. Oh, Islam boleh mukul istri, tidak, gitu. Enggak, itu kan sepotong-sepotong namanya. sebentar, kalau membahas orang Pak Dhani, sebentar Pak Dhani, kalau membahas orang, begitu banyaknya orang Islam yang namanya Muhammad masuk penjara, betul tidak? Betul dia. Ajaran itu membentuk. Iya, makanya jangan bahas kelakuan orang, bahas apa yang diajarkan. Ajaran itu membentuk kelakuan, paham? Kita bahas orang apa kelakuan? Enggak, kita bahas apa yang diajarkan. Aduh, baiklah, saya turunkan aja. Begini, kenapa nama Muhammad orang banyak masuk penjara? Karena memang orang gini loh, kita
orang tuh bukan sempurna ya. Orang tuh bisa melakukan kekhilafan, bisa melakukan dosa, dan bisa melakukan kriminal. Nah, kebetulan yang karena gini, karena ngomongnya di Indonesia ya tentu mayoritas Muslim, sehingga orang akan lebih banyak meniru nama Muhammad dibandingkan nama-nama seperti Paulus dan sebagainya. Ya, bukan berarti yang bernama Kristen nggak ada masuk penjara, banyak juga. Cuman nggak sebanyak yang memakai nama Islam kayak Muhammad lainnya. Karena Islam mayoritas Muslim. Lihat di dunia. Di Amerika itu bukan nama Muhammad yang banyak masuk penjara. Di negara-negara Kristen bukan nama Muhammad yang banyak masuk penjara. Makanya Anda harus mengerti itu. Lihat Indonesia tuh ya. Indonesia banyak Muslim, banyak pakai nama Muhammad dibandingkan nama-nama seperti Yesus dan sebagainya, guys. Itu logikanya. Karena Anda sudah sangat-sangat menurunkan pola pikir Anda atau intelektual Anda. Kita ini membahas apa yang diajarkan, bukan kelakuan orang. Begitu banyaknya orang Kristen yang tidak menerapkan apa. Kita harusnya bahas kelakuan orang ini. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia memotong-motong begitu? Kenapa dia mendangkalkan? Oh, Islam boleh istri, Kristen tidak. Islam itu boleh istri, Kristen itu hanya mengasihi. Nggak gitu logikanya. Itu terlalu sempit, dangkal. Gitu loh, ya kan? Nggak ngerti dia nih berarti, guys. Gitu loh. Yang diajarkan di dalam Bible. Begitu banyaknya orang Islam yang tidak. Sama kayak gini. Oh, hidup di negeri A misalnya itu enak, nggak ada hukum di sana. Orang kalau buat kejahatan nggak dihukum, malah dipuji, malah disayangi. Ya, lalu di negara yang ada hukumnya itu orang boleh dipenjara, orang boleh hukum mati. Ya, Anda detailkan dulu gitu loh. Efeknya apa kalau orang itu misalnya berbuat kriminal nggak dihukum? Apa efeknya? Kalau cuma orang buat kriminal dikasih terus, buat hukum dikasihi, ya, buat maksiat dikasih, apa efeknya gitu loh. Ada yang lihat senangnya aja, oh enak kali hidup, memang enak hidup di tempat kayak gitu. Bagi yang bebas itu, kalau yang nggak suka, ya jadi korban gimana? Kalau memang dia hobinya pelaku ya ini enak, korban yang nggak enak, ya kan? Misalnya saya bukan mindset begitu, saya nggak punya mindset kriminal, saya yang rugi, enaknya pelaku. Ketika ada statement begitu, oh enak hidup di negara yang tidak ada hukum, bebas buat apa saja. Ya Anda enak, Anda pelaku, korban kayak saya misalnya atau kayak kita nih yang mau jadi korban gimana? Makanya kalau didetailkan kan tahu dirinya. Oh ternyata akan enak hidup di negara yang punya hukum. Nah, hukum yang adil ya, hukum yang tegak yang benar, bukan hukum yang abal-abal, hukum yang ya dimainkan oleh segelintir orang gitu kan. Itu cuma lagi pikirnya guys. Tidak menerapkan apa yang tertulis dalam Quran. Masa mau kita bahas orang-orang itu? Ngapain kita bahas orang-orang itu? Kita bahas apa yang tertulis di Bible. Makanya kau telah menjadi botol dengan cara membandingkan kelakuan orang dengan apa yang tertulis di dalam ajarannya. Diskusinya nggak jadi berilmu seperti itu, gitu loh. Kita mau diskusi yang berilmu ya, berisi dan berilmu. Bunga tanpa daun, apakah Anda Muslim? Halo bunga tanpa daun, apakah anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, biar tidak ada fitnah di antara kita, karena banyak orang yang menuduh, mengatakan saya memframing, ya, mengundang orang Kristen pura-pura jadi Islam. Ini bosan dia kan dengan ada ketiga dia marah sama bapak tadi. Itu kan bukan ada yang kasih. Dia nggak boleh marah sama bapak dia harusnya kan. Pergi sampai menyindir. Oh, bapak malu dengan Islamnya ya. Itu kan nggak boleh guys. Itu kan yang kasih. Berarti dia melakukan praktek itu. Saya nggak sadar dia melakukan praktek itu. Kan berarti betul kata bapak tadi. Dia saja tidak prakteknya tidak sama dengan teorinya. Ada yang kasih tapi dia menghina bapak tadi. Mengatakan bahwa bapak diduduh kan bahwa bapak malu dengan Islam bapak ya. Ini apa coba guys? Jadi prakteknya dia nggak benar gitu loh. Makanya saya bilang ya dia kasih itu cuma teori. Prakteknya seperti orang ini guys. Nggak dijalankan gitu kan. Jadi Anda diminta untuk membuka kamera. Ya itu on cam dulu lah. Ini on cam. On cam apa itu? Botol. Iya on cam ini saya. On cam gigimu. On cam kayak gini guys. Aduh, ini bukan on cam namanya. Ini profil dia lagi pegang mic gitu. Tanya itu tidak dia gitu. On cam tuh kayak saya gini loh. Ini kamera saya nih ngapa-ngapain ya kelihatan. Dia aja nggak bisa beda antara on cam dengan nggak on cam guys. Ini gimana? Untung
Ini cerdas juga nih mata Pak Daun ini kan. Nggak mau dikibulin deh guys ya. Saya on cam nih, apanya on cam gitu loh. Makanya lucu nih guys orang ini guys ya. Ngakunya jangan kasih tapi prakteknya tidak kasih. Ngakunya on cam, prakteknya nggak on cam. Memang ngaco nih orang, beneran ngaco guys sumpah. Anda sudah kesurupan ya. Baik, kalau kesurupan langsung saja Anda di bawah ya. Kalau Kesurupan, nuduh orang nggak jelas padahal dia begitu. Langsung kalau nggak setuju dia langsung dibuang, diturunkan orang guys. Ini namanya egois itu. Ini mau menang sendiri namanya. Dia begitu nggak apa-apa. Orang nggak on cam nggak boleh. Ini gimana ceritanya? Anda kalau nyuruh orang on cam ya Anda on cam duluan. Anda paksa orang on cam nggak mau on cam turunkan, tapi Anda tidak menurunkan diri Anda sendiri. Harusnya Anda berhenti dari perbuatan ini karena Anda tidak on cam gitu loh. Memang dia tidak adil guys, orang seperti ini, ya kan? Dia bilang orang jangan samakan antara perbuatan dengan teori, makanya dia teori dengan perbuatannya memang beda. Harus pakai on cam, dia nggak on cam. Nggak on cam, turunkan, dia nggak turunkan. Ini nggak adil guys, ya kan? Jadi gimana kita mau berdebat dengan dia kalau gini caranya? Nggak suka dia, nggak setuju dia langsung turunkan. Kalau dia boleh bebas ngapain saja gitu. Dia boleh beda teori dengan praktek, enak betul orang ini gitu kan. kalau kesurupan, Anda tempatnya di bawah, jangan di sini ya. Kita di sini diskusi yang bagus-bagus, tidak. Saya pilih orang nih guys, siapa yang kira-kira cerdas langsung diturunkan dia. Tadi kan orang tuh bosannya cerdas itu, jangan ditipu. Udah on cam, apanya on cam tadi ya kan? Itu orang cerdas itu tuh. Dia takut nih, ini orang cerdas nih harus turunkan. Alasan ini kesurupan. Padahal dia yang kesurupan. Orang nggak mau on cam karena dia on cam itu kan berarti keadilan. Anda mau paksa saya on cam, saya on cam ya, saya nggak on cam boleh dong. Keadilan namanya. Nggak suka dia, takut dia, ini orang pintar nih kan. Diturunkannya, gimana cerita gitu kan? Jadi debat ini menjadi tidak berguna, milih-milih orang gitu loh. Saya tidak milih-milih orang ya. Kenapa saya fokusnya pada Luis Pas itu di Perludi dan lainnya? Karena memang itu yang bisa saya komentari sekarang. Saya harus fokus guys. Saya mungkin ganti-ganti, ntar ganti berita ini itu nggak fokus ini ya. Saya mau habisi dulu dalam artian habisi dulu argumentasi dari 4 orang ini, baru yang lain. Kada waktu nanti sabar yang lain. Tapi fokus itu harus penting guys. Jadi 4 orang ini jadi kartu mati. Karena saya udah matikan kartunya di video saya gitu loh. Nggak bisa kutip mereka. Fokus, dibagi loh. Anda tuh mau, misalnya Anda mau berperang misalnya, berperang. Ya Anda fokus lah, 4 orang jatuhkan dulu. Jangan lagi yang lain nih, orang pukul sekali ada pergi lain, dia sembuh lagi habis itu kan. Maksudnya adalah Anda fokus dulu. Saya fokus ya, saya memang sengaja milih 4 orang ini di awal karena saya punya banyak waktu yang terbatas dan saya tuh harus fokus. Ya. Bukan saya mau komentar lain gitu. Saya juga biasa kalau komentar politik juga, tapi memang waktu saya terbatas, saya harus milih-milih orang gitu guys. Bukan dalam artian saya menilai mereka ini nggak cerdas, tapi ini yang waktu saya yang ada sekarang ini gitu loh, ya kan? Itu sebab lagi pikirnya guys. Saya nggak ada omong-omong kasar dari tadi. Kita nggak ada omong kasar, ngomongnya santun, ya kan? Oh iya, bilang orang sultan tuh nggak kasar ya. Bilang orang itu malu Islam tuh nggak kasar ya. Itu guys ya. Apa namanya? Anda ini harus belajar tentang berbahasa. Ada kasar tuh yang di vulgar, ada yang kasar yang tidak vulgar. Kasar yang cara halus ada guys. Ya. Harus mengerti itu. Nggak semua kasar tuh vulgar. Ada kasar dilakukan dengan cara halus, gitu loh. Contoh, Anda mengusir orang-orang yang berjualan dengan cara yang halus. Itu sebenarnya kasar itu. Karena nggak punya hak untuk itu. Atau Anda memalak orang dengan halus misalnya. Kasih uang, kalau nanti saya tusuk pisau misalnya. Ya kan? Dengan omongan lembut, itu kasar sebenarnya, tapi ada ucapan yang cara halus kayak. Jadi jangan melihat sesuatu dari simpel itu, enggak ya. Esensinya ada kasar karena Anda menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Orang yang cerdas Anda katakan kesurupan, orang yang nuntut keadilan Anda katakan kesurupan. Itu kan orang yang tidak malu dengan agama atau begitu, itu kan namanya kasar guys ya. Kasar yang dilakukan secara halus gitu loh. Itu logika pikirnya. Oke, Agus Salim, apakah Anda Muslim? Ya, berapa bang? Oke, bisa open cam bang supaya tidak ada fitnah di antara kita bang?
Habis abang suruh saya untuk abang kok nggak on-cam. Iya, ini on cam bang, ini muka. Sama yang tadi. Orangnya on cam, dibilang ngaku on cam kan, ini berbohong guys ya, berbohong sih lagi. Muka saya bang. Kemana? Kok muka saya jelas? Itu bukan on cam namanya, itu profil. Majang foto doang, ngapain coba ya? Betul tuh foto dia apa enggak? Kita nggak bisa nilai itu foto dia apa tidak, kalau dia tidak ngomong. Saya bisa saja nih, saya pasang foto profil saya, tapi ngomong lain, bisa. Karena kita kayak gini kan, kita nggak kenal siapa dia ini kan? Nggak tahu kita siapa hostnya ini. Hanya orang kenal dia aja yang tahu. Yang kenal gimana? Makanya penting untuk on cam seperti ini gitu loh. Kayak saya ini on cam orang tahu saya. Nah, mungkin tuduh saya macam-macam. Oh ini cuma foto profil, orangnya nggak begitu nggak? Kalau ini bisa tertuduh ya. Anda cuma foto doang, tapi orangnya bukan Anda, bisa tertuduh. Tapi kalau saya ngomong gini on cam, kalau abang ini kan nggak bisa lagi tertuduh guys. Langsung ketahuan gitu. Ya, itu bedanya antara on cam dengan foto profil guys ya. Ya, jadi begini bang, saya konfirmasi, kita mau diskusi yang tertib bang ya, jangan menghina-hina, jangan hujat-hujat, diskusi yang tertib. Bentar bang, kita ada tema di sini bang. Tema kita di sini adalah tentang hubungan suami dan istri yang diajarkan Islam dan juga Kristen. Saya mau tanya nih sama Bang Agus Salim nih. Tadi Anda nonton kata saya yang diajak ngobrol, ya, saya kan counter semuanya. Tapi nggak apa-apa lah guys. Kalau memang dia takut dengan orang seperti kita itu kan, saya bukan nyombong ya. Kita tuh orang kayak gini harus dijawab dengan cerdas gitu, ya kan? Harus cerdas. Harus orang yang tahu. Karena gini, kita nggak boleh menjawab dia setengah-setengah. Nggak boleh kita tuh menghabisi dia dalam artian bukan menghabisi. Ada dia yang negatif lagi nih, menghabisi berarti membunuh enggak. Menghabisi argumentasi dengan argumentasi kita yang logis gitu loh, maksud saya. Harus nggak boleh nanggung-nanggung, harus dimuntahkan semua peluru kita ya, Bu. Itu ya sesuatu sebagai argumentasi yang logis itu, guys. Ya, sehingga dia nih bisa kita bungkam gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya bisa melakukan video komentar kan. Yang penting saya sudah berusaha untuk berkontribusi. Nggak bisa pun saya langsung live atau langsung itu saya bisa membuat video komentar. Tinggal Anda nilai sendiri siapa yang lebih benar antara saya dengan dia gitu guys. tanya di dalam ajaran Islam dibolehkan seorang suami itu untuk memukuli istrinya. Apakah betul bang? Dipukul istri sebab apa? Kan gitu. Dia Oh, tidak kelihatan bang muka Anda bang. Aduh, saya jadi dibilang fitnah ini saya. Saya jadi dibilang fitnah bang, disangkain nanti ada orang Kristen yang nyamar jadi Islam, biar nggak dibilang gitu, ya kan? Orang Islam Kristen itu bisa dilihat dari wajahnya, kan gitu guys. Aduh, gimana sih ini? Menentukan orang Kristen itu kan gitu caranya, ya. Jadi apa coba? Metodologinya sudah salah. Menentukan orang Islam itu di wajahnya, itu salah besar guys ya. Saya tanya sama Anda sekali lagi bang, menurut ajaran Islam boleh nggak bang seorang suami itu memukuli istrinya? Kalau ajaran Islam pun nggak diajar itu, tapi kalau istri sudah kelewatan boleh dipukul. Nggak diajarin dipukul. Nggak diajarin dipukul. Saya bacakan ayatnya bang ya, saya bacakan ayatnya. Tadi Anda katakan tidak diajari untuk memukul istri. Saya bacakan di surat An-Nisa. An-Nisa ayat ke-34. Saya bacakan. Maksud Allah tuh lagi nih, dia ajarkan memukul istri kecuali kalau istri begini gitu loh guys. Kata dia sambungannya. Kan abang tuh kan ngomong bahwa dalam Islam tidak jadi untuk memukul istri. Tapi kan ada sambungannya, makanya jangan stop di situ. Ini dia stop di situ aja gitu kan. Sambungannya apa? Tadi kata bang itu ke istri, kecuali kalau istri tadi melakukan hal yang kelewatan gitu loh. Artinya dia tidak diajarkan ketika dia tidak melakukan hal tidak kelewatan. Tapi kalau kelewatan harus dipukul gitu guys. Itu sebab logika pikirnya, nggak gantung guys. Karena mau motong-motong segmen orang gitu kan. Ya, nih perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nujus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, maksudnya pisah ranjang, dan pukullah mereka. Tadi Anda katakan tidak diajarkan untuk memukul mereka,
Dalam kurung nggak dibaca sama dia. Tafsirannya itu dengan cara tidak menyakitkan. Ya, nih, sakit ya? Sakit. Gini mukulnya. Begini, atau sakit. Karena pukul gini nggak masalah. Nih, pukul kayak gini nggak masalah, nggak sakit. Nggak sakit guys, nggak sakit. Ya. Nggak masalah. Anggap aja lagi main. Anda mainkan ya, ada tarian itu. Tarian, ya. Neng gitu kan. Tarian gini. Ya apa tuh yang? Nah gitu. Kan tepuk-tepuk ini sakit nggak? Nggak sakit. Anak-anak diajarkan tarian itu, tarian apa namanya itu? Tari piring ya, tari Sumatera Barat itu. Ya, la gitu-gitu. Saya lupa tuh adanya. Kan memukul itu. Tapi sakit tidak? Tidak. Itu pukulannya. Ya. Bukan begitu, guys. Saya sampai mukul betulan ya, saking semangatnya gitu kan. Jadi, bedakan antara pukulan yang menyakitkan dengan pukulan tidak menyakitkan. Banyak pukulan tidak menyakitkan dalam tarian misalnya. Anak-anak kecil diajarin karena tidak menyakitkan, gitu loh. Aduh guys, ini mana sih orang yang blogial begini kan? Agak susah error begini mereka orang gini guys. Tapi di sini dikatakan pukullah mereka. Pertanyaan saya bang, pertanyaan dipotong dengan cara tidak menyakitkan, disampaikan dia gitu kan. Dia suka masuk motong-motong gitu, kacau error itu guys, blogial begini ya. Itu mana? Baca ayat Quran dulu, jangan baca Indonesia dulu. Jadi ini terjemahnya salah. Enggak, aku nggak perlu jemaah itu. Aku perlu abang baca ayat yang ditulis bahasa Arab itu, coba baca. Bukan, ini maksudnya terjemahannya salah berarti menurut abang. Enggak, aku nggak perlu jemaahkan. Coba. Enggak, susah, bukan nggak perlu diterjemahkan. Enggak, bukan. Menurut anda terjemahannya salah. Abang ini awam Islamnya, kita bisa nilai guys. Gak layak jadi untuk berdebat. Ini cari orang yang awam. Cari orang kayak saya misalnya. Saya akan counter langsung. Ya. Bacakan semuanya termasuk tafsirannya, yaitu tidak dengan cara yang sakit, karena itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu makanya dibikin dalam kurung. Loh guys. Paham ya? Jadi misal gini. Bisa kita mengatakan bahwa orang itu berkumpul di sini. Kalau kita ngerti bahasa Indonesia, di sini tuh harus kita terjemahkan, tafsirkan. Di mana di sini itu? Lihat konteksnya, lihat apa ayatnya. Ternyata di sini maksudnya adalah di sini itu adalah misalnya apa namanya terminal. Anda tidak tahu terminal kalau tidak mengerti konteksnya, tidak mengerti maksud dari yang dalam bahasa aslinya gitu loh. Ngerti nggak logika begini? Jadi makanya abang ini mengajak untuk lihat bahasa Arabnya. Anda mengerti apa maksudnya itu memukul itu bagaimana, mukul yang bagaimana itu di Arab kita tahu guys. Makanya dikasih kurung tafsiran itu, jadi mukulnya itu harus diterangkan gitu dalam bentuk kurung tadi, tidak menyakitkan. Karena bahasa Arabnya itu adalah memukul dengan cara tidak menyakitkan guys. Memukulnya arahnya ke situ gitu loh. Ya. Oh gini misalnya, pekerjaan drummer adalah memukul. Nah itu kalimat gantung yang hanya orang tahu kalau kita lihat teks aslinya bahwa ini konteksnya adalah memukul drummer. Drummer adalah kalau memukul. Kita harus artikan itu. Memukul apa dulu, orang nggak tahu kan gantung, memukul memukul orang enggak, memukul drum. Yes. Makanya lihat bahasa aslinya gitu loh. Ya. Dan maknanya konteksnya apa gitu. Itu sepamil lo bikinnya guys. Berarti Kok dibaca jemaah? Kalau kami baca dulu, baru artinya dulu. oke, baik. Jadi menurut anda terjemahannya dusta ya? Gak ada yang Quran yang Ini loh bang, Anisa 34 bang, saya bacakan Anisa 34. Dengar dulu, istri boleh dipukul sama dalam agama Islam itu. Kalau istri nggak mau sholat itu wajib. Kalau Oke, ayatnya bang mana? Ayatnya mana bang? Ayatnya? Hah? Ayatnya mana? Nanti kau jumpa tanya sama Ustaz, saya kurang paham masalah itu. Saya nggak berani ngomong tidak itu. tahu. Jadi Oke. Abang ini makanya tanyakan sama ahlinya, jangan sama orang awam gitu loh. Anda tuh bertanya pada orang yang salah. Jangan tentang Islam tahu segalanya guys, kayak gitu logikanya. Ya. Coba ada debat dengan bukan berita dengan umat Islam awam. Makanya saya pernah debat dengan umat Islam awam tuh, dia ketika mampu ya, oh katanya ya aku nggak ngerti tentang apa agamaku, yang tahu tuh pendeta. Dia bilang gitu, nyerah deh guys. Ya, nggak mampu jawab dia kan. Makanya pendeta pun mampu jawab pun pasti ngawur gitu kan. Intinya adalah apa ya, debat dengan orang yang selevel, jangan pilih-pilih orang gitu kan.
Nah, abang ini nih saya yakin ya abang tadi itu dan bapak itu tidak sering atau mungkin tidak pernah membahas tentang ini. Ya hanya penonton saja. Itu pun nontonnya mungkin nggak paham juga gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang kayak Luis Prasetyo yang saya bahas ini, kalau komentar ini, Luis Prasetyo di Juli, Pilpai, bahkan orang yang tadi itu, yang tadi siapa namanya, itu kan memang dia bahas itu terus setiap hari. Ya, sehingga itu layak saya, kalau debat tuh layak dengan mereka guys, karena mereka memang bahas itu. Memang itu ilmu mereka. Bapak tadi nggak dengan abang tadi itu tidak punya ilmu seperti itu, karena mereka sebenarnya hanya penonton guys, sedikit ikutan gitu loh. Makanya lebih tinggi posisi saya bukan menyombong ya. Karena saya tuh memilih yang orang yang memang bahas itu gitu loh. Abang tadi itu kan bapak tadi kan dia bahas itu, dia hanya diundang untuk ngomong pada dia awam guys. Jadi saya tidak sedang mengomentari umat Kristen awam. Saya mengomentari Luis Prasetyo yang levelnya sudah pendeta bahkan di Juli yang juga pendeta mungkin ya, atau yang Pilpai dan tambah lagi. Saya sudah selevel itu. Ya. Bahkan saya juga tidak milih-milih juga. Sebagai yang awam pun saya komentari. Saya komentari semuanya guys. Mau awam mau tidak saya nggak peduli. Yang penting komentarnya salah, perlu diperbaiki, luruskan, saya akan komentari guys. Itulah berikutnya. Kalau tadi orang ini jelas milih orang gitu kan. Yang awam dipilihnya guys. Yang tadi kelihatan cerdas itu diturunkan dia gitu kan. Nah itu guys. Begini. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.